Hey guys, kembali lagi bersama aku Anissa dan kali ini kita akan ngebahas salah satu topik yang benar-benar menurut aku unik nih guys. Yep, kita akan ngebahas The Persian Empire. Ya tunggu apa lagi, update penonton kamu di @now @knowledge. Nah, pernah nggak Sobat AdSense mendengar bahwa sejarah cenderung ditulis oleh pihak yang menang? Nah, dalam kasus Kekaisaran Persia yang bercorak totaliter, mereka berhasil dikalahkan oleh bangsa Yunani yang demokratis, bahkan sampai menghasilkan zaman keemasan Yunani kala itu. Era ini juga dianggap oleh banyak orang sebagai awal dari prinsip-prinsip pemerintahan yang menjadi dasar dari lahirnya peradaban Barat. Tentu saja nilai-nilai ini berdampak signifikan dengan berkembangnya aspek demokrasi, matematika, filsafat, seni, dan sastra. Meskipun orang Yunani sudah membuat kontribusi besar terhadap kemajuan umat manusia kala itu, namun penting untuk disadari bahwa pemahaman sejarah juga sangat dipengaruhi oleh sudut pandang pihak pemenang nih guys, yang tentunya dapat dengan mudah memutarbalikkan kebenaran. Lantas, apakah berarti bangsa Yunani juga melakukan kebohongan sejarah dengan menutupi peradaban orang Persia? Gimana ya guys? Berbicara tentang Kekaisaran Persia, sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa mereka pada kenyataannya juga memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Sejumlah pemikir bahkan menyatakan bahwa peradaban mereka mungkin lebih tinggi daripada bangsa Yunani bila dilihat dari standar modernitas kala itu. Cyrus Agung, pemimpin Persia pada masa itu, dikenal luas oleh pendekatannya yang tidak memaksakan hegemoni budaya atas penaklukan bangsa Persia ke wilayah lain. Sebaliknya, ia justru mengutamakan toleransi beragama dan rasa belas kasihan tinggi. Selain itu, Persia juga dikenal karena inovasinya dalam hal perdagangan seperti jaringan jual beli internasional dan pendanaan pekerjaan umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sayangnya nih guys, sejarah seringkali ditulis hanya dari sudut pandang tertentu, utamanya oleh para pemenang. Nah, sampai sini tentu tidak heran kan bila ada banyak asumsi tentang Persia yang sebenarnya berasal dari tulisan tangan seorang sejarawan Yunani bernama Herodotus. Artinya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, penting bagi kita untuk dapat mempertimbangkan potensi bias dan subjektivitas data ini ke dalam sumber-sumber bacaan tersebut. Dengan demikian, kita bisa melihat lebih jauh ke dalam sejarah Persia yang lebih objektif sehingga dapat membantu mengubah perspektif kita tentang peradaban mereka. Apakah mereka sudah mengalami kemajuan budaya kala itu atau justru berada di bawah bayang-bayangan peradaban Yunani ya guys? Kekaisaran Persia yang dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi berakar dari fondasi yang relatif sederhana dengan sejumlah suku semi-nomaden yang aktif bergerak dalam peternakan domba dan kambing di dataran tinggi Iran. Namun dari awal yang sederhana ini justru muncul seorang pemimpin yang berhasil menaklukkan suku-suku di sekitarnya. Orang ini bernama Cyrus Agung atau dikenal juga sebagai pendiri Kekaisaran Persia tahap pertama yang kadang-kadang disebut sebagai Kekaisaran Achaemenid. Kerajaan ini lalu berkembang menjadi sangat luas dan membentang dari Balkan di wilayah barat hingga mencapai ke lembah Indus India di wilayah timur dan terus berlanjut sampai ke lembah Nil di Afrika. Cyrus menyadari bahwa mengelola kerajaan yang luas tentu memerlukan pendekatan diplomasi yang lebih bijaksana. Ia lalu menciptakan cara baru dalam mengelola kerajaan di mana elemen terbaik dari wilayah yang ditaklukkannya ia adopsikan ke tempat yang lain di bawah kekuasaannya sehingga menciptakan pertukaran budaya yang tentu bersifat sangat positif. Nah, salah satu contoh kebijaksanaan Cyrus yang paling terkenal adalah tindakan pembebasan budak-budak Yahudi di Babilonia. Tindakan belas kasih ini juga tercatat dalam Cyrus Cylinder. Cyrus Cylinder adalah sebuah artefak bersejarah dalam sejarah Persia kuno. Benda ini adalah sebuah tabung tanah liat yang berisi tulisan dalam bahasa Akkadia kuno yang dipesan oleh Raja Cyrus Agung dari Persia setelah ia melakukan kota Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi.
Tulisan di Cylinder ini menceritakan tentang kemenangan Cyrus dan pembebasan bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh penguasa sebelumnya. Salah satu poin penting adalah pengampunan Cyrus terhadap tawanan perang dan pembangunan kembali kuil-kuil agama mereka. Cyrus Cylinder dianggap sebagai salah satu dokumen terpenting dalam sejarah karena mencatat prinsip-prinsip toleransi beragama dan perlakuan yang adil terhadap rakyat yang ditaklukkan. Penciptaan Cylinder dianggap sebagai lambang pernyataan politik dan moral oleh Cyrus yang menunjukkan bahwa ia memperkenalkan cara baru berpemerintahan yang menghormati budaya dan kepercayaan agama bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan. Sebagai hasilnya, Cyrus Cylinder dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu piagam hak asasi manusia pertama dalam sejarah manusia. Di bawah kepemimpinan Darius Agung, Kekaisaran Achaemenid berhasil mencapai puncak kejayaannya dalam hal luas wilayah yang dikuasainya. Darius kala itu bahkan berusaha menyatukan kekaisaran dengan menekankan pada nilai-nilai standar yang terukur. Kala itu, Persia sudah berhasil memperkenalkan sistem mata uang, berat, dan bahkan pengukuran yang diakui secara standar di seluruh negeri. Bahasa Aram juga dipromosikan sebagai bahasa resmi yang diakui secara luas. Selain itu, pembangunan jaringan transportasi dan jalan raya juga berhasil memfasilitasi kemajuan di aspek perdagangan dan pertukaran di seluruh wilayah kekaisaran, yang tentunya berkontribusi pada munculnya banyak pedagang dan saudagar kaya di masa mendatang. Artinya nih guys, ketika berbicara tentang kehidupan rata-rata warga Persia pada masa tersebut, kita memiliki pemahaman yang terbatas, meskipun sebenarnya berbagai sumber sudah memberikan gambarannya. Warga Persia sendiri dikenal menganut paham Zoroastrianisme, yaitu sebuah agama monoteistik yang mengajarkan konsep perjuangan dalam melawan kejahatan dalam hidup manusia. Meskipun bukan dianggap sebagai agama resmi yang dinamai dari tokoh penting Persia kala itu, Zoroaster, namun para penguasa Persia sangatlah mematuhi aturan-aturan agama ini tanpa memberikan klaim berlebih atas otoritas ilahi yang disandangnya. Bahkan menariknya, Zoroastrianisme juga memperkenalkan konsep moralitas yang melarang berbagai macam bentuk perbudakan. Zoroastrianisme juga masih dipraktikkan hingga saat ini sebagai agama minoritas di beberapa wilayah di Iran dan India. Perempuan dalam masyarakat Persia juga memiliki kebebasan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan pada masa Yunani kuno. Di Persia, perempuan dapat memiliki hak milik properti, memegang posisi tinggi dalam pekerjaannya, dan bahkan menjabat sebagai salah satu pemimpin. Sebaliknya, di Yunani, wanita seringkali membutuhkan pendamping, bahkan untuk sekadar meninggalkan rumah mereka, dan mereka juga tidak memiliki hak atas harta benda. Pada masa Kekaisaran Achaemenid, budaya Persia berkembang dengan baik dengan berbagai bentuk seni dipamerkan kepada publik. Norma budaya ini diadaptasi dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai, dan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Persia bersedia menggabungkan ragam budaya dari berbagai sumber. Seni relief batu dan kerajinan logam lainnya seperti pernak-pernik perak dan kerajinan emas serta teknik menenun karpet yang canggih juga menunjukkan bagaimana tingkat keahlian dan kecanggihan masyarakat Persia pada masa itu. Sayangnya, kemunduran Kekaisaran Persia yang pertama disebabkan oleh berbagai peristiwa, terutama gagalnya invasi ke Yunani pada tahun 480 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Xerxes I. Terkenal karena kekalahan dramatisnya di Thermopylae, invasi ini juga berujung pada kegagalan Xerxes sehingga menghabiskan banyak sumber daya kekaisaran. Sejarawan seringkali berhasil mengemas cerita dalam narasi yang baik, tetapi penting untuk melihat bahwa sejarah tidaklah sesederhana itu. Ketika sebuah kekaisaran ditaklukkan, maka budaya dan mentalitas kekaisaran tersebut tidaklah lenyap begitu saja. Memahami bagaimana kisah dinasti-dinasti selanjutnya setelah jatuhnya Persia, membantu kita melihat bagaimana budaya Persia masih bertahan hingga hari ini di banyak negara, baik dalam hal bahasa,
bahasa, seni, arsitektur, makanan, dan banyak lagi. Meskipun kebudayaan Yunani sering dianggap sebagai dasar dari lahirnya peradaban Barat, namun sejarah menunjukkan bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar. Kehidupan di Persia abad ke-5 sebenarnya lebih stabil dan progresif dalam banyak hal. Dalam konteks ini, dampak jangka panjang dari peradaban Timur Tengah yang dipengaruhi oleh Persia tidak boleh diabaikan, terutama dalam hal inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern di Iran. Penting bagi kita untuk mengakui kontribusi Persia terhadap kemajuan umat manusia. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!